Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan cerita surah Al-Mu'minun ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir Tsumma ansha'na min ba'dihim akharin. Kemudian kami adakan sesudah mereka qurunan akharin, generasi-generasi umat-umat yang lain. Ma tasbiqu min ummatin ajalah. Tidaklah satu umat pun dapat mendahului ajalnya, batas waktu. Wa ma yastakhirun, dan juga tidak bisa minta ditunda. Tsumma arsalna rusulana tatra. Kami kirim rasul-rasul kami berturut-turut. Kullama jaa ummatan rasuluha, kullama jaa ummatan rasuluha, setiap kali datang kepada satu umat rasulnya, baru mereka mendustakannya. Fa'atba'na ba'dahum wa ja'alnahum ahid fa bu'dan liqaumin yu'minun. Fa'atba'na ba'dahum ba'dan, lalu kami iringi yang sebagian dengan yang sebagian, yakni kami bina wa ja'alnahum hadis, dan kami jadikan mereka sebagai bahan pembicaraan. Fa bu'dan liqaumin la yu'minun. Baik, pada kajian yang lalu kita sudah bahas tentang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yang Nabi Nuh diutus tengah-tengah mereka sekian lama, 950 tahun berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Yang beriman tidak banyak. Diadab oleh Allah dengan banjir. Dan generasi berikutnya Nabi Hud alaihissalam. Setelah itu di ayat ini Allah katakan tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Ya, setelah kaum Ad ya kaum Samud. Semuanya sama.
dan para rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka lalu dibinasakan oleh Allah. Nah, maksud dari kisah-kisah tadi yang dituturkan oleh Allah di dalam Al-Quran, umat Muhammad jangan seperti itu. Kalau Allah mau membinasakan mereka masih kejam. Nah, tetapi karena Allah memang mau menunda azab itu yaitu di akhirat nanti. Jadi umat Muhammad ini dulu Rasul berdoa tidak ditenggelamkan, diadab dengan al-gharaq. Allah kabulkan. Ya kalau ada lokal-lokal saja. Tapi bukan berarti Allah tidak mampu. Kalau Allah mau sekejap juga habis. Tsumma arsalna Musa. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya yaitu Harun bi ayatina dengan membawa ayat-ayat kami, wasultanin mubin dan dengan membawa ila Fir'aun malaih kepada Fir'aun dan tokohnya, fastakbaru mereka sombong, wa kanu qauman 'alin dan adalah mereka kaum yang 'alin tinggi yakni congkak. Faqalu lalu mereka katakan anu apakah kami harus beriman kepada dua orang manusia biasa kita wa qaumuhuma lana 'abidun sedang kaum mereka berdua yakni adalah budak-budak kami menyembah kami fakadzabuhuma lalu mereka mendustakan Musa dan Harun bahkan minal muhlakin lalu mereka orang yang dibinasakan oleh Allah. Walaqad ataina Musa al-kitab dan kami telah berikan kitab kepada Musa la'allahum yahtadun supaya mereka mendapat petunjuk. Baik, saya kira sudah sering kita jelaskan ini tentang Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam dengan Nabi Harun di surah Toha tempat sudah kita bahas panjang lebar. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala kirim utus Musa alaihissalam. Lalu suruh Nabi Musa, Allah perintahkan Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun, untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dia minta saudaranya yaitu Harun supaya dijadikan nabi dan dijadikan pembantu untuk Musa yang membantu dakwahnya kepada Fir'aun. Tapi ternyata mereka juga menyombongkan diri dan tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Nabi Harun alaihissalam. Dibinasakan juga oleh Allah. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummahu ayah dan kami jadikan ibnu Maryam yakni Isa dan ibunya adalah sebagai satu ayat. Apa yang dimaksud dengan kami jadi anak Maryam yakni Isa dan ibunya sebagai satu? Ini seperti yang sudah kita bahas pula dalam surah Maryam, yaitu dialog antara Maryam dengan Jibril. Jibril katakan qala rabbuki huwa alayya hayyin. Tuhanmu katakan itu adalah itu. Yakni ketika Jibril datang kepada Maryam dan menjelma sebagai seorang lelaki sama persis dengan manusia basyaron sawiyan, dan dia katakan inni a'udzu birrahmani minka taqiyya dan seterusnya. Kemudian Jibril katakan utusan Tuhan, qala nama rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Aku ini hanya utusan Tuhanmu untuk memberi seorang anak yang zaki, yang bersih. Qalat anna yakunu li gulam. Dikatakan bagaimana saya punya anak. Walam yasmi bashar. Padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun. Wan baghiya, aku juga bukan perempuan lacur.
Qala kadzalik, baru dijawab oleh Jibril. Qala kadzalik qala rabbuki huwa hayy. Tuhanmu katakan bahwa itu adalah hal bagiku, walinaja'alahu ayatan linnas, dan kami karena kami hendak menjadikan Isa ini sebagai ayat, ya, artinya urusan yang mudah bagi Allah untuk menciptakan seorang manusia tanpa seorang bapa. Nah, dulu waktu daerah Najran menghadap Rasulullah SAW, di antara mereka katakan Isa anak Allah karena Isa nggak punya bapak. Ada lagi yang katakan Isa adalah Allah karena dia bisa yahkumi natin kahayati tayr dan seterusnya. Semuanya tadi kemudian dijawab oleh Allah dengan turunnya 80 ayat lebih dari awal surah Ali Imran. Nah, kalau mereka mengatakan bahwa Isa anak Allah karena tidak punya bapak, Allah katakan inna masala indallahi kana tali Adam. Sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah di perumpamaan Adam. Adam tidak diciptakan dari bapak. Itu juga Allah mampu, urusan yang mudah bagi Allah. Nah, Allah kalau memutuskan satu perkara, Allah katakan kun fayakun, maka dia pun jadi. Jadi sebetulnya Al-Quran ajarkan kepada kita cara berpikir yang benar. Kalau benar itu mudah, nggak berbelit-belit, benar, lurus, mudah, surga insya Allah. Yaitu tentang bagaimana Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dan bagaimana menciptakan alam semesta, bagaimana Allah menciptakan manusia dan seterusnya. Sebab gara-gara orang memikirkan itu, hasilnya macam-macam. Lahir pikiran tentang wahdatul wujud, cuma satu, yaitu Allah. Maka tentang Syekh Siti Jenar, wallah, cerita tadi dicari dia oleh Sunan Kalijogo. Ono Siti Jenar, ora sing ono Allah, ora ono Siti Jenar. Wallah alam. Maksudnya begitu. Wahdatul wujud, pemikiran manunggal Gusti. Coba kalau pakai Quran. Pakai Quran itu bagaimana Allah menciptakan alam. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Gampang ya? Enggak jadi begini. Jadi enggak ada orang belajar Islam jadi gila. Kalau belajar kok jadi begini berarti yang dipelajari salah. Ngapain kok orang kok jadi orang begitu? Oh, dia belajar tafsir Quran. Ada kayak begitu. Tapi kalau yang dipelajari yang nggak benar, nah jadi bingung. Orang mudah sekali, dan Allah perintahkan tafakkaru, Rasul kata tafakkaru fi khalqillah. Berpikir tentang Allah, nggak usah berpikir tentang zat Allah, nggak bisa. Bagaimana kita tentang zat Allah? Setiap yang terlintas di benak kita tentang zat Allah pasti beda. Allah bikhilafi dzalik, dengan hal itu dia nggak mampu. Rasul sudah ajarkan, kayak contohnya lagi, Nabi ya'ti syaitanu ahadakum inda kulli syai'. Syaitan itu datang kepada kamu dalam keadaan apa saja. Lagi bengong-bengong, lagi berpikir, datang syaitan. Khalaqah. Ditanya oleh syaitan, wih, siapa yang menciptakan? Allah. Ditanya lagi oleh syaitan,
Man khalaqallah. Nabi kasih petunjuk ke kita. Kalau sampai pada sta'in billah wal yantahi, hendaklah dia berlindung kepada Allah dan berhenti. Tidak bakal mampu. Bisa-bisa jadi lengleng tadi gara-gara langgar rambu-rambu yang sudah ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dulu ada seorang filosof di Mesir, namanya Plotinus. Plotinus ini agamanya Nasrani, pengagum filsafat Plato, terutama tentang idea. Dan filosof, pengajaran Plato, agamanya Nasrani. Dia merantau ke Persia, dia belajar agama Majusi, dia belajar agama yang lain. Kembali lagi ke Mesir, dia mengajarkan filsafatnya, dan filsafatnya itu dikenal dengan filsafat, kalau orang Arab katakan al-mitsaqiyah, emanasi. Ya, dia berpikir tentang bagaimana Khalik menciptakan makhluk, pikirin. Dan lahirlah filsafatnya tentang hal itu, yaitu emanasi tadi, al-mitsaqiyah. Oh, itu melimpah. Dari Khalik ibarat apa? Air melimpah. Apa yang pertama melimpah? Al-aql, logos. Dari al-aql melimpah ar-ruh. Dari ar-ruh terciptalah arwah, roh-roh yang lain di alam semesta. Itu tuh filsafatnya. Coba ya, kita ngikut itu bingung. Udah bingung. Coba kalau ikut Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Beres. Jelas benar, karena itu petunjuk wata. Nah, demikian juga berpikir tentang Nabi Islam ajaran yang mudah, benar, loh. Di surah Al-Qur'an katakan itu seperti penciptaan Adam tanpa bapak, tanpa ya Allah mampu. Sampai Allah katakan kun fayakun, maka dia pun jadi. Baik. Nah, ini justru sebagai ayat untuk manusia. Sebagai ayat untuk manusia bahwa Allah itu Maha. Wa ja'alna bena Maryam wa ummah ayat. Dan kami jadikan Maryam dan ibunya sebagai satu ayat. Wa awainahuma ila rabwah. Dan kami lindungi dia ke rabwah. Rabwah itu dataran dzati qarari wa ma'in. Qarar di sini ada mengartikan khisbin, subur, banyak padang rumputnya. Wa ma'in, dan mata air yang mengalir. Mana ini? Tafsiran para mufassir di antaranya insyaallah yang lebih pas maksudnya adalah Baitul Maqdis. Baik, kemudian lanjutannya. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang thayyib, dari yang baik-baik. Udah halal, thayyib. Kalau di ayat lain halal thayyiban, ada yang mengartikan halal, yakni halal zatnya, thayyib yakni thayyib cara memperolehnya. Tapi ada juga yang artikan halalan, halal zatnya, halal sebabnya, sebab memperoleh thayyib, yakni yang tidak mendatangkan mudarat thayyiban. Dan Allah katakan ya ayyuhar rasul kulu minat thayyib, makanlah dari yang baik, wa'malu shalihan, danlah yang salih. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Para utusan Allah
diperintahkan oleh Allah untuk makan yang baik, yang thayyib. Kita juga diajari oleh Allah setiap pagi, diajari berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa amalan. Berarti ada kaitan, ada korelasinya itu. Ilmu makan yang baik. Kalau as'aluka ilman nafi'an, Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan, wa amalan yang solid dengan rizki yang baik, itu ada korelasinya. Di ayat ini juga gitu. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa amalu sholih. Jadi amal solih ada korelasinya dengan makan dari usaha yang baik. Dan sebaliknya, makanan yang haram itu biasanya orang yang memakan itu cenderung melakukan haram. Maka Nabi katakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka yang lebih pantas adalah neraka. Jadi kalau yang dimakan itu yang halal-halal, yang thayyib, nah insyaallah menyebabkan kita dorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh. Kayak para ulama besar, kalau sahabat karwan, para ulama besar itu nggak selalu kok jadi ulama besar. Mungkin kita berpikir, ya jangan dulu kan belum perlu biaya besar untuk menuntut ilmu. Siapa yang bilang? Mungkin banyak kan dulu kan merantau ke negeri itu, belajar kepada syekh ini, syekh itu, biaya besar juga. Tapi jangan lupa bahwa meski mereka yang sederhana, mereka punya orang-orang tua yang hati-hati di dalam memberikan kepada anak-anaknya. Maka jadi mau yang Syafi'i, mau yang lain-lain, yang kaya Imam Ahmad saudagar, bapaknya juga saudagar, tapi kaya yang halalan thayyiban. Jadi kemudian banyaklah kisah ulama-ulama tadi yang mereka sangat berhati-hatilah dalam memberikan makan pada anak-anaknya. Kayak ada kisah Imam Syafi'i yang kedatangan mau ada tamu, yang ngomong, nah bapak mau dapat tamu orangnya solih, datang dilihatin kayak gimana sih, kata ayah tamunya maksudnya biasa-biasa saja, dikasih makanan ya kok katanya solih, kok begitu, tanya sini. Jadi Pak, kata ayah saya, bapak itu solih, bapak bapak makan begini karena di tempat ayah. Bapak yakin ini usaha yang halal. Itu baru satu. Jadi rata-rata ulama-ulama dulu itu sangat ini dulu ya, lama ya, bukan baru. Kalau baru, banyak yang gitu dah ya. Jadi penting untuk berusaha untuk makan yang halal dan thayyib. Dulu di zaman jahiliyah juga orang hati-hati kalau dalam kaitannya dengan Masjidil Haram. Kayak Nabi ketika Aisyah tentang Al-Hijr, maksud Hijr Ismail. Hijr kan di luar Ka'bah. Kok ada di luar Ka'bah? Katanya dulu kaummu kehabisan waktu Ka'bah hancur dan dananya habis, maka dia tetap di luar. Maka para ulama berpendapat sholat di antara Hijr dan Ka'bah sama juga sholat di dalam Ka'bah. Yang kedua, kalau tawaf nggak boleh baru di dalam Hijr karena ini Ka'bah. Kok bisa segala pilar
kehabisan dana untuk masukkan ke tembok Ka'bah. Karena ternyata dulu orang berhati-hati. Dan Masjidil Haram mesti dari usaha yang halalan thayyiban. Jahiliyah masih ini ya. Sekarang hancur-hancuran, yang penting masjid gede, pesantren gede, dari usaha apapun gitu ya. Dulu hati-hati. Karena yang dicari kalau yang dicari itu hati-hati. Nggak harus ini kan, harus mesti besar, mesti ini yang diterima insya Allah. Kalau kakek saya dulu ngajar anak cucunya nggak begitu. Ada santri 100 ya diajar 100. Ada 2 orang ya diajar 2 orang. Ada 1 orang aja 1 orang. Nggak ada yang ngaji sendiri. Jadi nggak diajari yang ambisi yang enggak ada santrinya ya sudah ngaji. Kalau terlalu berambisi, nah jadi nggak mikirin halal atau tidak halal. Apa saja sudah. Kalau terlalu berambisi nanti jadi ngawur sudah. Halal doang lama, yang haram saja. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sallallahu alaihi wasallam katakan, ya ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah tidak terima kecuali yang thayyib dari baik, yang halal. Jadi jangan dikira kalau bangun masjid, bangun pesantren pas itu ya. Enggak diterima sama Allah. Di umroh pas waktu segala umroh ya. Pas. Kalau manusia ya itu gampang dikibulin, gampang. Tapi Allah mau dibohongi, nggak bisa. Maka Nabi katakan innallaha thayyibun la yaqbalu thayyiban. Wa innallaha aral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah perintahkan orang-orang mukmin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Lalu Nabi baca, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Setelah itu Nabi SAW baca ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Setelah itu Nabi bercerita. Nabi menerangkan tentang seorang lelaki yang yutilus safar, menempuh perjalanan yang jauh. Apa itu? Ada yang artikan para ulama tadi ya haji, ya umroh, mendatangi majelis-majelis ta'lim, mendatangi majelis-majelis zikir, mendatangi majelis-majelis Quran. Kalau sekarang mungkin lebih ini lagi ya, bantu panti asuhan sana, panti yang ini dan seterusnya. Dan Ash'asa al-bar, dia kusut, dia berdebu karena jalan mendatangi majelis sampai diibaratkan Ash'asa al-bar. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya juga haram, semuanya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan dengan yang haram. Wa yamuddu yadayhi ila sama, dia ulurkan tangannya ke langit. Ya Rabbu ya Rabb, dia mohon-mohon ke Allah, ya Rabbu ya Rabb. Kata Rasulullah, istajabu lidzalik, mana mungkin diijabahi. Karena usaha yang haram semuanya. Nah ini pentingnya berusaha untuk makan yang halal dan thayyib. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah ummatukum ummatan wahidah. Nah, apa yang dimaksud dengan kata ummah di sini?
Nah, di antara kebanyakan fasir katakan agama kamu. Ini adalah agama kamu, agama yang satu. Wa inna hadhihi minkum yakni dinukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Artinya agama yang dibawa oleh para rasul itu adalah satu agama, agama wa ma arsalna min rasul, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau illa nuhi ilaih, melainkan kami kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budu, bahwa tidak ada ilah kecuali aku Allah, ibadahlah. Jadi semua rasul membawa sama kalimah la ilaha illallah. Yang berbeda dari para rasul syariah. Kemudian berdasarkan ayat ini bukan berarti ya sudah kita ya pakai Quran, pakai Taurat, pakai Injil, pakai Zabur, agama gitu ya. Kan ada banyak upaya untuk mengajak kita ke sana. Ini gabung aja berbagai, entar shalom, entar assalamualaikum, dan yang lain lagi. Kan umat wahidah, satu agama. Nah begini. Oke. Kita umat Islam disuruh beriman kepada Rasul. Nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami bedakan antara satu pun di antara yang benar. Kitab-kitabnya semua kita imani. Tapi Zabur dan yang terakhir yaitu Al-Quran kita imani. Tapi misalnya Injil yang mana yang kita imani? Bukan Injil yang ada sekarang yang dikata orang-orang Nasrani, bukan. Karena Injil yang imani yang diturunkan oleh pada Nabi Isa alaihissalam. Taurat yang kita imani yang diturunkan oleh pada Nabi Musa alaihissalam. Zabur yang kita imani yang Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam. Mana ini yang asli dari Allah kepada Nabi Isa? Masih ada enggak? Enggak ada. Hah? Ya. Yang ada sekarang bukan itu kan? Ya ini urusan orang Nasrani lah. Cuma umat Islam. Kalau mengikuti yang di tangan orang Nasrani nggak boleh. Karena Injil yang ada di tangan orang Nasrani sekarang isinya Injil Matius. Apa itu Injil Matius? Buka sendiri, bisa dibuka. Isinya biografi Nabi Isa yang ditulis oleh Matius. Yaitu urusan mereka. Urusan mereka. Tapi kalau umat Islam percaya ini lain, yang kita imani bukan ini. Biografi Nabi Isa itu kalau dalam Islam hadis. Tidak, hadis saja para ulama untuk menetapkan hadis itu sahih, hasan, dhaif sangat selektif. Kalau kita belajar ilmu hadis, ya bisa dilihat sendiri di Injil itu. Misalnya di Injil Matius kata Yesus berkata, bukan untuk merombak Taurat, tapi untuk menyempurnakan. Kan isinya biografi Nabi Isa. Bukan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang kita yakini, yang umat yakini wahyu dari Allah kepada Nabi Isa. Injil Markus isinya juga biografi Nabi Isa yang ditulis oleh Markus. Lukas sama juga. Yohanes yang bicara Trinitas. Lalu ditambah kisah rasul-rasul. Kalau orang-orang Nasrani beranggapan Isa itu Tuhan, maka murid-muridnya kan jadi rasul. Nah ini kalau dalam Islam bandingannya biografi, tarikh, sirah sahabat radhiyallahu anhu. Apalagi yang keenam surat-surat Paulus. Kan bukan ini, ya ini sekali lagi urusan orang-orang Nasrani. Tetapi yang diimani ini. Jadi jangan mau kalau kita dibohongi. Ya kan sama Nabi kita, iya
bukan ini yang kita imani, sudah tidak ada. Ada seorang yang dulunya Nasrani masuk Islam, Dr. Nazmi Lukas. Dia katakan yang asli itu tadi, yang wahyu ini, qadha awan dasar walam yabqa habis sirna, nggak ada sisanya sama sekali. Jadi ya sekali lagi urusan orang Nasrani, tapi umat Islam jangan lantas dibohongi. Ayo kita, ini kan kitab suci kita, bukan yang ini yang kita iman. Injil juga begitu, Zabur juga begitu. Baik, kemudian Quran, kitab suci kita. Jadi kalau ada berita-berita yang mengatakan di Allah, di Taurat, di Injil dan seterusnya, Allah sudah ajarkan wa muhaiminan alaihi, di Quran kan ada. Jadi fungsi Quran diantaranya sebagai batu uji, sebagai tester untuk jadi kalau dikatakan di Taurat tertera begini Quran, kalau tidak bersesuai berarti bohong. Baik, jadi sekali lagi bahwa semua Rasul tauhid semuanya. Kalau mengatasnamakan seorang Rasul tapi ajarannya syirik, sudah diubah oleh manusia. Semua Rasul mengajarkan tauhid. Oke, ini soal tauhid. Sekarang soal syariat. Boleh tidak kita mengikuti man qablana, syariat umat sebelum? Nggak boleh, kecuali ada takrir, ada pengakuan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Nabi Daud kenapa disyariahkan? Karena ada takrir, ada anjuran dari Rasul, afdhalus siyah, afdhalus salat ba'dal fardhah, salatu Daud. Seutama-utama salat setelah yang fardu adalah salatnya Daud, itu salat lain. Wa afdhalus siyam ba'dal fardhah Daud, seutama-utama puasa sesudah yang adalah puasa Daud dan seterusnya. Nanti kalau syariah yang terdahulu diterapkan, boleh nikah sama saudara kandung, incest ya. Kayak contohnya anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi beda, syariahnya beda. Baik, jadi nggak boleh kita mengikuti umat yang terdahulu kalau tidak ada takrir dari Rasulullah SAW. Dan Muhammad Rasulullah SAW itu wa arsalnaka illa kafatan linnas, engkau melainkan untuk seluruh basyiran wa nadhira. Baik, kalau kita lihat hadis-hadis Rasul, jangankan urusan yang prinsip, urusan ibadah, urusan kecil-kecil saja kita diperintahkan beda dengan Yahudi. Mereka nggak mau disuruh panjangin jenggot, Khalifah Yahudi. Waktu itu nggak mau sholat pakai sepatu Yahudi, umat Islam disuruh Khalifah Yahudi. Lalu orang Yahudi nggak suka khibab, ini apa? Kasih pacar, ininya jenggotnya diwarnai. Nabi anjurkan, mesti jalanin ya. Jadi kalau ada yang mau warnai pakai kuning, apa asal jangan hitam aja. Anjurkan Khalifah Yahudi, salah kebiasaan. Ini urusan kecil-kecil, apalagi urusan yang besar, urusan ibadah. Nggak boleh kita man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum berhasil termasuk golongan mereka. Jadi kita disuruh punya sibghah, punya identitas sendiri, bukan ancur-ancuran kayak tadi. Kalau ancur-ancuran kayak tadi pasti ada niat duniawi di balik itu. Oh, pengen makan aja sampai ngemis-ngemis sama Yahudi ya. Bantang orang kayak gitu. Iya, kita semua ada duit, pasti ada duit lah. Nenek-nenek udah tawarin duit masih semangat, tapi jangan terpedaya dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Baik, saya kira ayatnya di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Silakan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat tadi atau lain yang saya bisa, silakan. Fadhol, silakan. Jika dalam agama Islam tidak terdapat ilmu hadis baik tentang maupun sanad yang sahih itu, maka agama Islam sama seperti agama yang lain. Gimana? Pertanyaan, kalau
Kalau dalam agama Tidak ada. tidak ada ilmu hadis ya. Ya, Maka apakah sama statusnya agama Islam seperti agama yang lain? maksudnya sama apanya ya? Ajarannya. Karena kan dalam ilmu hadis baik maudhunya atau Oh ya, jadi begini, tradisi isnad itu ya hanya dalam di kalangan umat Islam. Jadi, terutama tentang hadis tadi. Tidak bisa bikin-bikin hadis sendiri. Hubbul waton minal iman, cari sanadnya, hadisnya. Banyak nanti populer tapi tidak ada sanadnya. Kadang-kadang masyhur di masyarakat awam yang tidak tahu hadis, tidak masyhur di kalangan ahli hadis. Banyak tidak itu. Di isnad penyandaran hadis tadi, ya di kalangan umat Islam, yang lain nggak punya itu. Apa sanad? Nggak ada lagi yang apa namanya, silsilah apa nasab itu juga dari ayo siapa nggak tahu Rasulullah Alhamdulillah dan sus apa ya, jadi kayak nasab tadi umat Islam jelas. Muhammad ini milik pemimpin juga harus jelas nasabnya. Nah itu tuh umat Islam biasakan begitu. Bin fulan, nggak hati-hati nanti jangan PKI. Jadi mesti jelas fulan jelas dulu nikah dengan ini dan seterusnya. Jadi begitu biasa hadis di antaranya tadi edaran hadis tadi mesti jelas. Bahkan sebenarnya bukan hanya hadis, ke sana tadi dalam banyak hal. Kita belajar Quran kan belajar aja kan ngaji ini. Yang belajar sampai ahli punya sanad. Ini masya Allah, kalau yang punya sanad berarti dia sampai ke Rasul, sampai ke Jibril dari Allah. Ini kan dia punya sanad dari gurunya bacanya begini sampai kepada misalnya Ibnu Mas'ud dari Rasulullah dari Jibril dari Allah. Ini pentingnya sanad tadi. Nah, baik jadi kecil-kecil sudah punya sanad. Ponakan saya 2 punya sanad, kecil-kecil sudah punya sanad. Di apa namanya itu diantara biasa yang ada di majelis Islamnya itu membedakan dengan yang lain. Jadi semuanya jelas. Bahkan bukan hanya itu, hanya Quran, hadis. Teman-teman yang belajar, nah ada juga punya sanad-sanadnya dari sahabat ini. Apa saja banyak. Sebab sanad sebetulnya itu kebiasaan yang ada di kalangan umat Islam yang membedakan umat ini dengan yang lain, itu benar. Tapi kan kita nggak boleh bertasabuh ya. Ya. Kalau orang yang suka mengucap apa salah itu tidak bertasabuh. Nah iya sekarang ini. Kenapa ya? Ada beberapa orang Islam sok Yahudi gitu. Katanya sok Yahudi, orang Yahudi aja nggak sok Islam, kan bengkoknya kita di mana ada orang Yahudi Ariel Sharon tuh sok Islam, nggak ada. Orang Islam aja sok Yahudi, sok Nasrani, yang Nasrani aja nggak sok Islam. Jadi saya lihat dari arti orang yang kayak begini orang yang di bawah. Kalau dalam sosiologi gitu ya, yang menduduki stratifikasi sosial yang di bawah ini cenderungan mengikuti imitation dengan yang menduduki stratifikasi sosial ini. Jadi masih terjadi sebetulnya orang yang kayak begitu. Dia masih kagum ya, nggak enak assalamualaikum, enakan salam. Nggak bangga sebagai seorang muslim, nggak pernah seperti itu. Udah jangan ditiru. Bal wa mudil, sesat dan menyesatkan. Kita diperintahkan itu Rasul.
Orang sudah punya salam yang paling bagus, assalamualaikum. Bahkan kadang-kadang yang non muslim ikut assalamualaikum. Aja bukan orang Islam kan ya. Karena jadi cara bukan orang Islam. Kita ikutan mereka. Baik. Begini Ustaz, apa namanya, orang memuji seseorang gitu, melainkan sesuai dengan kemampuannya gitu. Tapi ada yang bilang sebetulnya ini bukan kemampuannya, mau nggak dia berusaha gitu. Iya. Nggak soal ayatnya kan itu kan, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani taklif, beban syariat. Jadi Allah tidak membebani satu jiwa pun illa wus'ah sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini kalau secara umum syariat atau taklif yang Allah turunkan buat manusia sesuai. Jadi kalau manusia mau bisa menjalankan itu. Itu pun dalam kondisi-kondisi tertentu masih ada dispensasi. Lagi safar tapi diganti nanti fa'idatun min ayyam. Jadi taklif sudah sesuai secara umum. Dalam kondisi tertentu masih ada kemurahan atau rukhsah atau dispensasi tadi. Silakan. Ustaz, Ya, mau nanya nih. ya silakan. Nabi Isa itu tidak itu hari apa? Dan hari apa mau dicari tonnya sama Pak Haji ini? Selosopon nopo Tonnya apa Pak? Nggak dijelasin harinya hari apa, siang atau malam. Yang ada di surah Maryam itu fa'aja ahal makhila jid'in nakhlah, mules melahirkan itu membawa Maryam ke pangkal pohon korma. Jadi tempatnya yang di bawah pohon korma. Qalat ya laitani mitu lahada wa kuntu nasyan mansiya. Dia katakan, kenapa saya tidak mati saja sebelum ini dan lupakan, ingat-ingat orang. Fanada tahtiha la tahzani. Dari bawahnya jangan sedih. Tahta kisaria dan seterusnya. Tidak dijelasin siang apa ya? Malam. Cuma kalau kita lihat ayat itu hari yauma itu pada hari dilahirkan. Salamun alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya insya Allah semua juga punya, cuma ada yang ya baik. Jadi nasab semua punya, cuma ada yang memperhatikan, ada juga yang tidak. Mungkin Yahudi juga masih memperhatikan nasab, karena mereka tahu saya Yahudi, saya bukan Yahudi, dia tahu. Yang Yahudi itu tinggal di negeri berabad-abad sekalipun masih bisa berbahasa Yahudi, berkebudayaan Yahudi. Maka begitu mendirikan Zionisme itu, mereka berkumpul lagi, bisa lagi berbahasa berbudaya Yahudi. Karena mereka sudah berabad-abad tinggal di berpenjara seluruh dunia. Kalau kita kan lupa. Baik. Di beberapa surat Quran suka disebut kata-kata utia Musa itu artinya apa tadi? Utia diberikan. Utia Musa yang diberikan kepada Musa. Apa yang didatangkan kepada Musa ya Wama utia Musa, wama utia Nabi, dan yang diberikan juga kepada para nabi.
baitihi. Kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan Allah jaga akidah kita, akidah anak cucu kita, jangan sampai terkontaminasi dengan akidah-akidah yang mengatasnamakan Islam tapi sebetulnya bukan dari Islam. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa.